Perkenalkan, nama saya Widya Fiana Sunggu, NIM 178114174. Hari ini saya akan membahas mengenai tanaman obat keluarga dan tanaman hidroponik. Pada masa pandemi sekarang ini, kita selalu diminta untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan menjaga imunitas tubuh. Cara yang dapat kita tempuh untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari, berolahraga, dan mengkonsumsi sayuran dan buah yang bervitamin. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini banyak sekali kalangan masyarakat yang mengalami dampak dari COVID-19, baik secara ekonomi dan banyak hal. Sehingga saya sebagai mahasiswa berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk memberikan inovasi dan kreativitas dalam hal meningkatkan pangan, yaitu dengan melalui penanaman tanaman toga dan tanaman hidroponik. Apa itu tanaman obat keluarga atau yang sering disebut toga? Tanaman obat keluarga atau yang disebut toga adalah tanaman yang merupakan hasil dari budidaya tanaman rumahan oleh masyarakat itu sendiri. Tanaman obat keluarga dapat digunakan untuk mengobati keluarga secara individu dan melakukan pengobatan secara mandiri, yang mana tanaman toga ini sangat mudah didapatkan dan mudah dalam penanaman dan perawatannya, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam hal untuk memenuhi kebutuhan peningkatan imunitas tubuh. Dan kemudian, apa itu tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik adalah tanaman yang menggunakan media pertumbuhan dengan air, sehingga dengan menggunakan air diharapkan tanaman tersebut bisa bertumbuh tanpa menggunakan lahan dan peralatan yang sulit untuk ditemukan. Sehingga melalui video ini saya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pelatihan penanaman toga dan penanaman tanaman hidroponik, sehingga nantinya akan diharapkan dapat memperoleh hasil yang baik melalui toga dan tanaman hidroponik ini, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan peningkatan imunitas tubuh masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi pertama-tama kita kumpulkan botol plastik bekas, kemudian kita bolongi seperti ini, bisa menggunakan solder panas atau mungkin besi-besi panas. Ini juga sampai beberapa bagian bolong untuk memberikan rongga udara supaya ketika tanahnya dimasukin, jadi ada rongga udaranya seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita memasukkan tanah yang dicampur dengan kompos, atau boleh juga menggunakan pupuk organik, misalnya bekas-bekas kotoran ayam, kotoran sapi, dimasukin ke polybagnya, kemudian nanti langsung ditanami bibitnya seperti ini. Jangan terlalu dalam ya teman-teman, soalnya nanti dia susah tumbuhnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyiraman. Begitu seterusnya. Untuk membuat hidroponik, tumbuhan hidroponik, kita menggunakan styrofoam untuk meletakkan pot hidroponiknya, yang mana kita harus memberikan ruang atau lubang-lubang agar potnya ini bisa diletakkan di atas styrofoamnya. Caranya itu kita membuat pola nih seperti ini. Kita membuat pola seukuran dengan ini. Jadi teman-teman coba masukin ini, kalau dia masih susah dimasukinnya, dibesarin lagi, dicoba lagi sampai masuk. Nah, jadi seperti ini dia nanti teman-teman. Jadi dia masuk, pot hidroponiknya bisa masuk, kemudian nanti
diteruskan sampai dengan selanjutnya, pokoknya sampai dengan ininya penuh. Nah, yang perlu teman-teman tahu itu harus diberi jarak, karena nanti ketika tumbuhan hidroponiknya ditumbuh, maka dia akan semakin besar dan harus mau diberikan jarak supaya pertumbuhannya tidak terhambat, seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti ini ya gambarannya teman-teman. Jadi dia seperti ada jarak, terserah berapa senti, yang penting dikira-kira aja supaya nggak mengganggu pertumbuhannya. Nah, nanti hasil akhirnya setelah udah jadi semua seperti ini ya teman-teman. Ya, langkah selanjutnya kita akan menggunakan media tanamnya, yaitu menggunakan rock wool. Rock wool ini kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Tahap selanjutnya adalah penyemaian bibit, di mana bibit dimasukkan ke dalam rock wool seperti ini dan diletakkan di nampan atau di wadah dan ditunggu sampai 3 sampai dengan 5 hari. Nanti akan bertumbuh seperti daun-daun hijau kecil-kecil, kemudian akan dipindahkan ke pot hidroponik. Tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan nutrisi. Tahap pembuatan nutrisi ini kita boleh menggunakan nutrisi AB mix, atau juga boleh yang ini A-nya, yang ini B-nya, atau juga boleh menggunakan air kolam ikan, kemudian juga menggunakan air sisa cucian beras. Nah, di sini kami menggunakan AB mix, yang ini yang A, yang ini yang B. Yang pertama kita akan membuat yang A, di mana yang A ini kita pertama masukin ini ke dalam semuanya. Nah, sama campuran yang ini juga dimasukin. Kemudian kita tambahkan air sebanyak kira-kira 500 ml, karena kami nggak mempunyai alat ukurnya, jadi menggunakan ini aja, karena satu aqua ini 600 ml, jadi sekitar segini 500 ml. Kemudian dimasukin setengahnya dulu. Nah, dilarutin. Dan setelah semuanya larut, ditambahkan sisa air yang tadi sampai dengan habis. Jadi sambil diaduk-aduk gini. Nah, setelah itu simpan di botol yang udah ditandai namanya botol A. Jadi masukin ke sini. Setelah yang A selesai, dimasukkan ke dalam botol dan hasilnya seperti ini. Kita masuk ke yang B. Yang B juga seperti yang pertama tadi, siapkan air 500 ml, kemudian masukkan ini yang B. Ini campurannya juga dimasukin. Kemudian masukkan air setengahnya. Nah, diaduk sampai rata, homogen. Setelah sudah larut semuanya, ditambahkan airnya sampai habis. Kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam botol. Ini botolnya udah ditandai dulu B. Kemudian untuk mengaplikasikan AB mixnya, setelah tadi dilarutkan dan disimpan ke dalam botol 500 ml, kemudian kita ambil sekitar 5-10 ml di yang ini yang A, yang ini A, dimasukin sekitar 10 ml. Nah, kemudian masukkan yang B sekitar 10 ml. Kemudian diaduk. Tahap selanjutnya kita memasukkan bibit yang sudah disemaikan ke dalam pot styrofoam. Setelah
tumbuhannya dimasukkan ke dalam box dan pot styrofoam. Kemudian air yang campuran AB mix yang pertama tadi kita masukkan ke dalam box yang sudah berisi air. Kemudian ditutup. Kemudian untuk penambahan nutrisi setiap harinya atau setiap minggunya boleh menggunakan AB mix atau boleh menggunakan juga air bekas cucian beras dan juga bisa menggunakan air dari kolam ikan. Kemudian dimasukkan ke dalam dan ditutup seperti ini. Nanti kita lihat pertumbuhannya kembali.